Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai panjang kode dan efisiensi kode. Pertama, untuk persamaan panjang code word rata-rata, atau kita notasikan dengan L sama dengan summation atau penjumlahan dari probabilitas simbol I dikalikan dengan panjang bit I. Nah, oke. Kemudian kalau efisiensi code word itu kita notasikan sebagai lambda sama dengan L min dibagi dengan L, di mana L min adalah nilai L minimum yang mungkin muncul apabila efisiensinya sama dengan 1, maka sebuah kode itu dikatakan efisien. Kemudian persamaan untuk menentukan redundan bit atau kita notasikan sebagai gamma sama dengan 1 dikurangi dari efisiensi code word-nya. Oke, kemudian kita mengulang lagi tentang materi probabilitas ya. Jadi di sini yang pertama itu ada join probability. Nah, jadi join probability itu dinotasikan sebagai probabilitas A, B, atau ini disebut sebagai join probabilitas dari A terhadap B itu sama dengan probabilitas A dikalikan dengan probabilitas B. Nah, ini jika probabilitas event X dan Y, maka join probabilitas X dan Y masing-masing memiliki nilai. Ini ketika kondisi X-nya berapa dan Y-nya berapa, maka join probability-nya bisa kita tuliskan menggunakan persamaan ini. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Contoh yang pertama, ketika kita punya nilai A itu 1, 3, dan 5, B itu 2, 4, 6, maka peluang munculnya A dan B itu berapa? Peluang munculnya A atau join probability dari A terhadap B itu sama dengan ini ya, saya tuliskan ya, P, A, probabilitas B itu sama dengan probabilitas dari A dikalikan dengan probabilitas dari B. Nah, probabilitas dari A itu sama dengan berapa? Dia punya 3 nilai kan, 1, 2, 3. Itu berarti 3 per jumlah total probabilitas A dan B ada berapa? Ada 6. Atau sama dengan setengah. Kemudian probabilitas B itu berapa? Munculnya nilai B itu kan 3. 1, 2, 3. Berarti 3 per jumlah totalnya adalah 6 sama dengan setengah. Maka join probability A terhadap B itu sama dengan setengah dikalikan setengah sama dengan 1/4. Oke, ini tentang join probability. Kemudian selanjutnya itu adalah saya ganti dulu, conditional probability. Nah, conditional probability ini adalah probabilitas dari kejadian A terjadi diberikan sebuah kejadian B. Nah, simbolnya adalah P, probabilitas A, ini tanda garis ini B. Ini artinya adalah conditional probability A terhadap B itu sama dengan join probability A terhadap B dibagi dengan probabilitas B. Nah, contohnya tadi seperti tadi ya. Berapa conditional probability dari A dan B jika kita punya A sama dengan 1, 3, 5 dan B sama dengan 2, 4, 6. Maka kita cari dulu join probability dari A, B. Tadi kan udah ketemu ya. Join probability dari A, B sama dengan 1/4. Oke. Kemudian probabilitas dari B itu tadi sama dengan 3 per 6 setengah. Oke, maka conditional probabilitas A terhadap B sama dengan 1/4 dibagi setengah sama dengan setengah. Ini adalah conditional probabilitas A terhadap B. Oke, saya lanjut untuk conditional probability. Yang ketiga ini adalah
marginal probabilitas, marginal probability. Nah, jadi sebuah marginal probability itu ketika kita menjumlahkan semua probabilitas itu maka diperoleh suatu nilai marginal probability. Nah, ini adalah persamaan untuk menentukan marginal probability. Oke, langsung saja ke contoh ya. Jika kita punya dua kondisi X dan Y, itu seperti ini. Jadi ini ketika X nilainya 0, ini X-nya 1, yang ini Y-nya 0, yang ini Y-nya 1. Ini probabilitas ya. Ingat, teori probabilitas adalah nilai probabilitas itu sama dengan 1. Berarti ini ada dua kondisi X dan dua kondisi Y. Oke, di sini diketahui ketika X-nya 0, Y-nya 0, probabilitasnya adalah 0,9. Ketika X-nya 0, Y-nya 1, probabilitasnya adalah 0,1. Ketika X-nya 1, Y-nya 0, probabilitasnya adalah 0,3. Ketika X-nya 1, Y-nya 1, probabilitasnya adalah 0,7. Nah, di sini diketahui nilai probabilitas dari X sama dengan 0 sama dengan setengah, dan probabilitas X sama dengan 1 sama dengan setengah. Kemudian ditentukan berapa marginal probabilitas dari Y ketika nilai Y sama dengan 0 dan ketika Y sama dengan 1. Oke, kita ingat kembali persamaan tadi ini, conditional probability ya. Nih, berarti kalau misalkan notasinya kita rubah jadi X dan Y, ini kan tadi notasinya adalah A dan B. Kalau jadi X dan Y sama dengan join probability dari XY dibagi dengan probabilitas Y. Nah, maka ini kalau kita kalikan silang, persamaannya menjadi seperti ini. Ketika P join probabilitas XY sama dengan P XY dikalikan PY. Nah, ini persamaannya menjadi seperti ini. Oke. Sekarang kita kerjakan ya dari soal ini. Sebentar, dari soal ini yang pertama itu kita tentukan dulu probabilitas ketika kita kan menentukan Y-nya sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 ya. Ini kita cari dulu ketika Y, itu ketika nilai Y sama dengan 0 dan nilai X-nya sama dengan 0, maka dia ini Pi Y, X berarti sama dengan probabilitas dari Y-nya tadi sama dengan 0, ya ini conditional probability, X-nya sama dengan 0, dikalikan dengan P X saat kondisi X-nya 0, X sama dengan 0. Oke, ketika ini adalah PY0, X0, Y-nya 0, X-nya 0, probabilitasnya adalah 0,9. Dikalikan dengan P, X sama dengan 0 sama dengan 0,5. 0,9 dikalikan 0,5 sama dengan berapa ya? 0,45. Oke. Kemudian lagi ya, ketika P Y sama dengan 0, tapi X-nya di sini ketika X-nya sama dengan 1. Maka ini P Y sama dengan 0 dan ini X-nya sama dengan 1 dikalikan dengan probabilitas X sama dengan 1. Oke, ini ingat konsep joint probability. Berarti ini Y0 X1, Y0 X-nya 1, nilainya adalah 0,3 dikali probabilitas X sama dengan 1 tadi ini ya, nilainya adalah 0,5. 0,3 kali 0,5 sama dengan 0,15. Oke. Kemudian berarti ini probabilitas Y sama dengan 0 itu adalah, kan tadi di sini persamaannya adalah summation atau penjumlahan total dari joint probability, berarti ini penjumlahan dari P Y maaf Pak kelihatan, maaf. Oke.
Ini ya, P, Y sama dengan 0 adalah penjumlahan dari P, Y, ini ya, Y saat kondisinya 0 dan X 0 ditambah dengan probabilitas ketika Y-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 1. Berarti ini 0,45 ditambah 0,15, hasilnya sama dengan 0,6. Nah, kita sudah dapat probabilitas Y sama dengan 0, hasilnya adalah 0,6. Kemudian sebentar, saya ambil kertas lagi ya. Di sini kelihatan nggak ini? Ini ya. Nah, oke. Kemudian tadi ya, Y-nya 0. Kemudian kita cari lagi ketika P, Y sama dengan 1 dan X sama dengan 0. Berarti sama kayak tadi ya. P, Y sama dengan 1, X-nya sama dengan 0, dikalikan dengan P, X sama dengan 0. Oke, ketemunya berarti ketika Y-nya sama dengan 1, X-nya 0, probabilitasnya adalah 0,1. Dikalikan dengan PX0 sama dengan 0,5. 0,1 kali 0,5 sama dengan 0,05. Terus ketika P udah ya, X-nya 0, kita cari P, Y-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 1. Maka probabilitas dari Y sama dengan 1, X 1 dikalikan dari P, X sama dengan 1. Oke, ketika Y1, X1 1, maka probabilitasnya adalah 0,7 dikalikan 0, X1 nya sama dengan 0,5 ya, benar. Oke, berarti sama dengan 0,35. Maka probabilitas Y sama dengan 1 itu sama dengan penjumlahan dari ini. P, Y sama dengan 1, X sama dengan 0, ditambah dengan probabilitas Y sama dengan 1 dan X sama dengan 1. Berarti 0,05 ditambah 0,35 sama dengan 0,4. Nah, jadi udah ketemu ya. Jadi marginal probability dari P, Y sama dengan 0 itu sama dengan 0,6, dan marginal probability ketika P, Y sama dengan 1 sama dengan 0,4. Nah, ingat ya, berarti ini benar ya, karena peluang itu harus sama dengan 1. Oke, sekian tentang teori probabilitas ya. Kita lanjut ke materi berikutnya.